家昨天在考虑以后。Ihr hört zusammen, da hat die Lode muss tapi semua. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om akan membahas sebuah film komedi dari negara Denmark, yaitu Man and Chicken, atau dalam bahasa aslinya adalah ini, yang dirilis pada tahun 2015. Di mana film ini dimainkan oleh sang kanibal idaman kita semua, yakni Om Mads Mikkelsen, serta disutradarai oleh Anders Thomas Jensen. Singkatnya, film ini berkisah tentang dua saudara yang sedang mencari info mengenai masa lalunya berdasarkan rekaman video peninggalan milik sang ayah. Namun ujungnya malah menemukan sebuah kenyataan aneh mengenai asal-usul mereka. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film diawali dengan memperkenalkan dua orang saudara, yakni seorang pria bernama Gabriel yang sedang menjenguk ayahnya di rumah sakit, serta saudaranya yaitu Elias yang tengah melakukan kencan buta bersama wanita. Kalau kita perhatikan, kedua orang ini mempunyai satu kemiripan, yakni sama-sama berbibir sumbing, serta memiliki kebiasaan yang aneh, di mana Gabriel kerap menjulurkan lidah saat merasa nggak nyaman, dan Elias pun tidak bisa menahan birahinya, bahkan tanpa ragu melampiaskan hal tersebut dengan mencekik sang Johnny di dalam toilet restoran. Namun gak lama, Gabriel menelpon untuk memberitahu kalau sang ayah telah meninggal dunia. Mendengar hal ini, Elias pun langsung pergi ke rumah sakit untuk berkabung bersama saudaranya. Dan setelah membereskan barang peninggalan milik sang ayah, mereka pun menemukan sebuah kaset video. Saat diputar, ternyata itu adalah pesan wasiat dari sang ayah yang berkata kalau mereka berdua adalah anak angkat, di mana mereka memang masih bersaudara tapi lahir dari ibu yang berbeda, serta ayah biologisnya adalah seorang pria bernama Evelio Thanatos. Sontak hal ini membuat mereka kaget, dan setelah diselidiki, ternyata ayahnya adalah seorang ahli genetika yang berspesialisasi dalam penelitian sel induk, di mana diduga kalau beliau masih hidup dan tinggal di daerah selatan, tepatnya di sebuah pulau bernama Island of Orc, yang merupakan tempat yang sangat terpencil. Diberitahukan juga kalau ibunya Elias telah meninggal saat proses persalinan, tapi dalam rekaman itu nggak disebutkan tentang kondisi ibunya Gabriel. Alhasil, untuk mencari tahu, mereka berdua berniat pergi ke sana. Namun sialnya, saat ingin menyeberang, mobil mereka tidak dapat diangkut karena keterbatasan muatan. Jadi mau tidak mau, mereka harus meninggalkan kendaraan dan lanjut dengan berjalan kaki. Beruntung, ada seorang dokter lokal yang bersedia mengantar kedua saudara ini ke rumah Evelio. Saat sampai di tujuan, dapat kita lihat kalau sepertinya ayah mereka adalah orang yang cukup kaya karena tinggal di dalam sebuah mansion. Gabriel pun mencoba masuk sendiri dan bertemu dengan seorang pria bernama Gregor yang ternyata juga anaknya Evelio. Namun dia langsung mengusirnya karena menduga kalau Gabriel adalah utusan dari rumah sakit yang ingin memeriksa ayahnya. Namun dia mencoba menjelaskan bahwa tujuan ke sana adalah ingin mengetahui tentang masa lalunya dan memperkenalkan diri kalau mereka mempunyai ayah yang sama. Hal ini jelas membuat Gregor bingung dan dia pun memanggil kakaknya, yakni Franz. Lalu untuk meyakinkan mereka, Gabriel memberikan sebuah foto saat dia dan Elias masih kecil dengan harapan mungkin saja mereka pernah melihatnya.
Namun Franz malah memukul kepala Gabriel menggunakan patung hewan mati. Dan tiba-tiba datang lagi seorang pria tambun bernama Joseph memukul Franz dari belakang karena mengira kalau saudaranya sedang menyerang utusan dari rumah sakit. Di mana Gabriel pun mengambil kesempatan ini untuk kabur dari sana dan mengajak Elias untuk pulang. Kedua saudara ini pun akhirnya berjalan kaki hingga hari menjadi gelap. Hingga ada mobil yang melintas. Dan mereka pun ingin menumpang. Namun, karena sedang hujan, serta kondisi jalanan yang sangat sepi, sang pengemudi malah menabrak kedua orang tersebut. Tapi untungnya mereka berdua selamat. Lalu langsung diberi tumpangan untuk menginap di rumahnya. Ternyata pria ini adalah wali kota di pulau tersebut. Dan yang di samping adalah anaknya, yaitu Alan. Gabriel pun bercerita tentang maksud dan tujuannya datang ke sana, yakni untuk mencari Evelio yang diduga adalah ayah kandung mereka. Di sini sang wali kota yang bernama Fleming berkata, kalau ketiga saudara itu terlahir dari ibu yang berbeda. Dan semuanya langsung meninggal saat proses persalinan. Lalu karena masih penasaran, kedua saudara ini kembali ke tempat tersebut. Namun kali ini bersama sang wali kota. Dan saat sampai, Elias lah yang akan maju untuk berkomunikasi. Namun terlihat kalau dia datang dengan sebuah persiapan. Sebenarnya Fleming telah memperingatkan kalau apa yang mereka lakukan adalah hal yang sia-sia. Dikarenakan semua orang yang ada di rumah itu tidak akan bisa untuk diajak berkomunikasi secara normal. Dan benar saja, saat Elias memanggil orang di rumah tersebut, dia malah dilempar dengan sebuah ember besi, serta dihajar oleh ketiga saudara tersebut. Namun melihat hal ini, sang wali kota malah mau kabur dari sana. Tapi Gabriel langsung melompat dari mobil untuk menolong Elias. Dan pada akhirnya dia malah ikut dihajar. Namun tanpa mereka sadari, Elias pun juga balas menyerang dari belakang. Hingga mereka semua terkapar di tanah. Dan pada akhirnya, Franz pun menerima kehadiran dua orang tersebut untuk masuk ke dalam rumah. Karena kegigihan bertarung Elias. Akibat perkelahian ini, Gabriel meminta untuk diantar ke rumah sakit karena kakinya tidak bisa digerakkan. Namun wali kota Fleming malah bersikap santai dan bilang kalau itu hanyalah cedera biasa dan nanti akan menyuruh dokter lokal setempat untuk menyembuhkannya. Alhasil kelima saudara ini pun akhirnya berkumpul bersama, di mana dapat kita lihat walau mereka nggak serupa, tapi memiliki satu kemiripan, yakni sama-sama berbibir sumbing. Dan tiap orang pun seperti mempunyai masalah mentalnya masing-masing. Bahkan saat makan malam, mereka bisa berkelahi hanya karena ingin makan dengan piring terbaik yang ada di sana. Esok hari seperti biasa, Elias ingin melakukan rutinitas dengan mencekik adik kecilnya yang sedang terbangun. Namun karena rumah itu hanya memiliki satu toilet, dia pun harus pergi mencari tempat lain. Dapat terlihat kalau berbagai ruangan yang ada di sana malah dipakai untuk kandang hewan. Dan langkah kaki Elias sampai ke sebuah ruangan yang ditinggali oleh seekor banteng. Gregor yang melihat hal ini pun melarang Elias untuk menyentuh hewan besar tersebut. Dikarenakan banteng ini bisa mengamuk karena mempunyai nafsu yang tinggi. Lalu anehnya, dia malah menyarankan Elias untuk bermain dengan para ayam di sana. Karena dia pun kerap melakukan hubungan badan dengan hewan tersebut. Dan beralasan kalau hal ini dia lakukan sebagai latihan jika nanti telah bermain dengan wanita asli. Well, karena saat ini Elias masih agak waras, dia pun langsung menolak hal tersebut. Namun Gregor yang telah jomblo seumur hidup malah menganggap kalau ini adalah hal yang wajar. Suatu malam saat semua orang ingin tidur, Gabriel malah mencoba pergi ke lantai 2 untuk bertemu sang ayah. Namun saat sampai, pintunya terkunci dan hanya mendengar suara siulan dari dalam kamar. Franz pun tiba-tiba muncul dan berkata kalau Gabriel tidak boleh berada di sana. Karena jika ayah mereka tahu, beliau bisa marah besar. Tapi setelah beberapa saat, dia pun kembali ke sana bersama Elias. Namun kali ini pintunya nggak dikunci. Sontak mereka pun masuk dengan tenang. Namun malah menemukan hal gila yang disembunyikan penghuni rumah di sana. Di mana ayah mereka ternyata telah meninggal dan kondisinya sudah menjadi mumi di atas ranjang.
Atas temuan ini, pupus sudah harapan untuk bertanya langsung kepada sang ayah mengenai masa lalu mereka. Kemudian Gabriel kembali ke kamar sambil membawa buku catatan milik sang ayah. Namun anehnya terlihat kalau di sudut kamar itu ternyata ada Gregor sedang duduk di dalam kegelapan. Gak lama Franz pun datang dengan kesal karena tahu kalau Gabriel telah masuk ke dalam kamar di atas dan langsung mengambil buku catatan milik sang ayah dan memukul kepala pria ini hingga pingsan. Esok hari saat terbangun, Gabriel malah menemukan keempat saudaranya sedang asik bermain bulu tangkis. Di mana hal ini membuatnya geram, sebab bagaimana bisa mereka dapat bermain dengan santai, sedangkan sang ayah telah menjadi mayat di lantai atas. Hal ini jelas membuatnya kesal. Namun Gregor berusaha berdialog karena dia sependapat dengan keinginan Gabriel yang ingin memakamkan jasad sang ayah. Namun bukan karena alasan kemanusiaan, karena dia hanya ingin mengajak seorang wanita datang ke rumah itu untuk melepas masa lajangnya. Gabriel pun berjanji kalau dia akan membantu Gregor untuk mendapatkan wanita, asalkan ikut memujuk Franz agar mau mengubur sang ayah. Jadi pada akhirnya, sang wali kota pun datang bersama mobil jenazah, lalu membawa mayat ayah mereka agar dapat dikubur secara layak. Bahkan mendatangkan sang dokter untuk mengobati Gabriel sehingga dia bisa berjalan kembali. Setelah itu, Gabriel pun bertanya kenapa pintu menuju ruang bawah tanah terkunci. Namun lagi-lagi Franz berkata kalau nggak ada yang boleh masuk ke sana dan nggak akan segan menghukum orang yang nggak patuh dan memasukkannya ke dalam kandang binatang, lalu memaku pintu tersebut agar tersegel. Gabriel yang pada dasarnya adalah seorang profesor sadar kalau semua saudaranya memiliki sifat aneh dan nggak bisa bersosialisasi seperti masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu dia pun mencoba mengubah pola pikir mereka dengan meningkatkan diri secara agama atau secara ilmiah agar mereka tidak selalu melakukan kekerasan fisik dalam berkomunikasi, serta menyarankan untuk mengeluarkan semua hewan dari dalam rumah agar mereka semua dapat hidup lebih sehat. Namun jelas hal ini tidak mudah karena sifat orang yang ada di sana sudah sangat aneh. Apalagi hewan yang ada di sana pun juga terlihat aneh, di mana Gabriel melihat seekor ayam yang memiliki kaki dan warna bulu seperti sapi. Atas penemuan ini, dia pun meneliti hewan yang ada di sana. Dan benar saja, ternyata banyak ayam yang terlihat sudah bermutasi dan mempunyai berbagai bentuk yang aneh. Oleh karena itu, Gabriel pun mencoba membujuk Gregor untuk membantunya membuka pintu bawah tanah karena dia yakin kalau di sana adalah tempat sang ayah melakukan penelitian anehnya. Dan setelah membobol masuk, dapat dilihat kalau terdapat ruang bawah tanah yang menjadi tempat sang ayah melakukan eksperimen tersebut, yaitu untuk membuat hewan hibrida. FYI sedikit info ya, secara umum, hasil perkawinan silang ini biasanya terjadi pada dua flora atau fauna yang berbeda ras namun masih dalam spesies yang sama, di mana spesies ini mengacu pada sekelompok organisme yang memiliki karakteristik serupa, sehingga secara alami dapat melakukan perkawinan silang. Contohnya seperti Tygon yang merupakan campuran macan betina dan singa jantan, atau Tyberry yang merupakan persilangan Blackberry dengan Raspberry. Namun menurut catatan, sepertinya penelitian ayah mereka telah membuat terobosan yang baru karena mencoba menyilangkan hewan dari spesies yang berbeda, seperti ayam dengan babi ataupun banteng dengan kalkun, dan berhasil menciptakan spesies baru, seperti ayam dengan kaki sapi sebelumnya. Di sana pun Gabriel melihat sebuah tanda di lantai dan menduga ada ruangan rahasia di dalam lemari. Namun tanpa sengaja, Elias malah memecahkan sebuah gelas hingga membuat keributan. Sontak Gregor pun panik karena takut ketahuan, lalu segera pergi dari sana. Dan benar saja, aksi ini kepergok oleh Franz, kemudian langsung menghajar Gregor serta Gabriel. Tapi lucunya, saat Elias keluar, dia malah berpura-pura tidak bersalah, serta seakan-akan baru datang ke sana, lalu membantu Franz untuk menghajar kedua orang ini. Karena kejadian semalam, Gabriel dan Gregor dikurung dalam kandang hewan di luar rumah. Namun karena udah nggak tahan dengan keanehan tempat itu, Gabriel pun mengamuk dan berniat pergi dari sana.
Elias mencoba untuk membujuk agar saudara itu tetap tinggal. Namun karena sudah emosi, Gabriel malah balik memaki dan berkata untuk memutuskan tali persaudaraan mereka. Singkat cerita, dia pun menginap di rumah sang wali kota hingga kapal penyeberangan tiba. Sedangkan keempat saudara yang lain pergi ke taman kanak-kanak dan memaksa kepala sekolah di sana agar Franz dapat bekerja kembali. Namun sang kepala sekolah menolak sebab alasan dia mengeluarkan Franz karena sifatnya yang aneh, yang selalu melakukan kekerasan, bahkan gak segan untuk memukul anak di sana. Tapi uniknya, di tengah perdebatan ini, Elias masih sempat menggoda sang kepala sekolah dengan memberikan nomor telepon, dengan tujuan dapat melampiaskan nafsunya. Tapi pada akhirnya, karena emosi, Franz pun menghajar sang kepala sekolah. Setelah itu, keempat orang ini berniat mencari pasangan, namun malah pergi ke rumah panti jompo, di mana Joseph mendapat gandengan yakni seorang pengurus di sana. Sedangkan Gregor dan Franz dengan bahagia menggandeng dua orang wanita veteran yang merupakan penghuni tempat tersebut, menyisakan Elias sendirian karena di sana sudah gak ada lagi stok wanita. Di tempat lain, Gabriel pun berencana untuk melaporkan segala penemuan yang ada di rumah itu dan berniat mengirim semua saudaranya untuk direhabilitasi. Lalu, saat dalam perjalanan pulang, dapat kita lihat kalau wajah Franz, Joseph, dan Gregor sangat bahagia. Karena untuk pertama kali dalam hidupnya, mereka semua dapat merasakan nikmatnya tubuh wanita. Namun di sisi lain, Elias terlihat kesal karena dia nggak mendapat jatah apapun. Oleh karena itu dengan nekat, dia pun pergi ke tempat banteng dan para ayam berkumpul untuk membunuh serta menyetubuhi para hewan yang ada di sana. Dan pagi itu pun Gabriel berniat untuk pergi. Sedangkan sang wali kota telah bersiap-siap menjemput saudaranya bersama orang-orang dari rumah sakit pusat. Namun niatnya tiba-tiba goyah saat melihat seekor burung dengan kaki mirip manusia, serta paruhnya juga cacat seperti bibir miliknya. Dan akhirnya dia pun kembali ke rumah tersebut untuk menginvestigasi karena curiga dengan ruangan rahasia sebelumnya. Dan benar saja, ternyata ada ruang bawah tanah yang lain, di mana dapat kita lihat kalau tempat itu merupakan laboratorium ayah mereka dalam melakukan penghilangan manusia. Dan gilanya lagi, terdapat beberapa kotak berisi mayat wanita yang ternyata adalah ibu kandung mereka. Di sini pun terungkap sebuah fakta kalau sebenarnya ayah mereka ini mandul. Oleh karena itu dia pun mencoba untuk melakukan eksperimen bayi tabung, namun dengan menyilangkan sperma miliknya dengan hewan untuk nanti dibuahi kepada seorang wanita. Namun persalinan ini pasti berujung fatal dan menyebabkan kematian sang ibu karena ayah mereka nggak mau repot untuk melakukan operasi sesar secara legal. Jadi Gabriel adalah campuran dari burung hantu, Elias merupakan campuran banteng, Joseph berasal dari campuran tikus, Gregor campuran dari anjing, sedangkan Franz adalah campuran dari ayam. Tapi terlihat kalau Franz sepertinya sudah tahu hal ini dari dulu dan dia malah bangga dikarenakan memiliki tingkat kecocokan hewan yang lebih tinggi dibanding saudara lainnya, yakni sebesar 15%. Alhasil mereka pun berdebat tentang fakta tersebut, di mana Gabriel juga berkata kalau spesies yang terlahir dari proses penyilangan berkemungkinan besar pasti steril dan tidak bisa mendapat keturunan. Singkatnya, pada momen ini, dia pun berdamai dengan Elias, di mana pada akhir scene digambarkan kalau kelima saudara itu akhirnya menetap di rumah tersebut dengan dikelilingi oleh keluarga dan anak-anak, meskipun pada faktanya mereka terlahir mandul. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, unik juga ya, karena di sini kita dapat melihat sisi lain dari sang kanibal yang dapat membius para penonton sebagai orang aneh yang gemar masturbasi, di mana plot twist yang disajikan pun cukup absurd, bahkan tidak tertebak. Walaupun mungkin tema satir atau dark comedy film ini agak susah dicerna akibat perbedaan budaya, tapi Om yakin kalau Man and Chicken layak untuk menjadi playlist kalian untuk mengisi hari libur kalian.
Oke deh, sekian dulu dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.